Halo guys, selamat siang seluruh penonton, seluruh konsumen, seluruh subscriber. Terima kasih bagi Anda-Anda yang sudah menonton video saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Apabila Anda yang belum subscribe, kalau Anda senang dengan video saya ini, silahkan Anda bisa subscribe. Di kehidupan kami setiap hari sebagai marketing untuk pemasaran mobil di Provinsi Kalimantan Timur ini, sehari-hari kami tidak terlepas dengan alat transportasi. Yang kami gunakan setiap hari ya sepeda motor, mobil yang dari kantor yang bisa kami pergunakan apabila kami melakukan perjalanan jauh. Selain alat transportasi kendaraan roda 4 dan roda 2, kami sales Daihatsu di Kalimantan Timur ini tidak terlepas juga dari transportasi udara, yaitu pesawat udara. Seperti kita ketahui di Provinsi Kalimantan Timur ini, kabupaten kotanya jaraknya jauh. Jadi rata-rata setiap kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur ini memiliki bandara. Di Berau ada Bandara Kalimaru, bandaranya bahkan mewah, bandara internasional. Di Kutai Timur, di Sangatta ada bandara. Di Kota Madia Bontang ada bandara juga. Di Kutai Barat ada bandara, di Tarakan, walaupun sudah jadi Kalimantan Utara, tapi dulu itu masih satu provinsi Kalimantan Timur. Tapi kita di sini pemasaran kami masih menjangkau Kalimantan Utara, yaitu Tarakan ada bandara juga, di Malinau ada bandara, Bulungan ada bandara. Jadi kalau di Kalimantan Timur ini tidak heran kalau sales sering melakukan perjalanan udara guys. Apalagi saya pada waktu itu sempat di Berau mulai dari tahun 2013 sampai 2014. Rata-rata setiap bulan saya melakukan perjalanan udara dari Berau ke Balikpapan. Bahkan pernah selama 4 bulan berturut-turut, itu dalam sebulan saya bisa 4 kali naik pesawat ke Balikpapan. Karena pada waktu itu sopir ekspedisi tidak terlalu banyak ya. Makanya ada pemesanan mobil, ada konsumen-konsumen mobil yang di Berau yang pingin mobilnya cepat, sedangkan untuk pengantaran dari Balikpapan ke Berau kurang sopir. Makanya saya sebagai sales turun langsung untuk mengambil mobil baru dari Balikpapan untuk dibawa ke Berau. Saya kalau dari Berau ke Balikpapan, saya selalu menggunakan alat transportasi udara, yaitu pesawat. Dulu saya waktu di Berau itu, saya menggunakan Sriwijaya Air. Saya naik Sriwijaya Air ke Balikpapan itu 4 kali. Biasanya yang sering saya pergunakan itu adalah Wings Air yang pakai baling-baling. Nah, itu sudah sering itu. Bahkan pernah dalam sebulan itu saya sampai 6 kali. Pada waktu pertama kali menggunakan alat transportasi udara, kita pasti ketakutan. Apalagi dulu sempat kita lihat ada kecelakaan pesawat. Pernah kita nonton di TV ada pesawat Garuda yang landing darurat di Sungai Bengawan Solo. Juga ada Air Asia yang jatuh di perairan Kalimantan Tengah pada waktu itu. Dan setelah kita nonton berita itu pasti kita ketakutan. Kita pasti trauma mau naik pesawat. Baru-baru ini kita dikejutkan lagi dengan satu tragedi kecelakaan pesawat, yaitu Sriwijaya Air. Kita lihat di berita, di perkembangan sampai hari ini sudah ada serpihan-serpihan yang ditemukan oleh Basarnas. Dengan menonton berita itu, banyak kawan-kawan yang sudah trauma. Ada yang bahkan bilang kalau mau pulang ke Manado atau mau ke Jakarta, mereka mau naik kapal laut aja. Kalau saya bicara masalah pesawat, saya berpandangan masalah pesawat udara ini saya sebagai penumpang ya, bukan sebagai ahli, bukan sebagai pilot. Yang kita tahu ya, sebagai penumpang, kita cuman pesan tiket lewat Traveloka atau lewat yang lain. Setelah itu, kita transfer, bayar, kode booking masuk, kita datang ke bandara sesuai dengan jadwal, check-in, kita bisa pilih kita mau duduk di pinggir jendela atau di tengah. Setelah kita check-in, masuk ke ruangan tunggu. Setelah dipanggil, seluruh penumpang, misalnya pesawat Wings Air dengan nomor penerbangan bla bla bla, tujuan Balikpapan, dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu A atau pintu B misalnya. Kalau sudah dengar pengumuman seperti itu, kita tinggal ambil tas, naik pesawat. Duduk manis, kita tinggal dilayani sama pramugari. Setelah pesawat berangkat, di perjalanan kita bisa minta tolong kalau ada apa-apa. Kadang-kadang di pesawat itu pernah dari Berau ke Balikpapan, kalau tidak salah itu penumpang tidak sampai 20 orang. Kursi satu baris itu saya bisa pakai tidur. Ya selama tidak ditegur pramugari, saya tidur sampai tiba di tujuan. Sudah ada pengumuman dari pramugari, pesawat akan mendarat, silakan menggunakan seatbelt Anda, melipat meja, menegakkan sandaran kursi, membuka jendela, baru saya bangun, baru saya lakukan itu. Selama saya melakukan perjalanan dengan pesawat udara sih
banyak kursi kosong, saya pakai tidur, tidak ada pramugari yang negur selama ini. Jadi ketika saya tidur, handrest itu saya tegakkan baru saya tidur. Nanti ada pengumuman pesawat akan mendarat, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, membuka jendela, menggunakan seat belt. Baru saya lakukan itu. Pasti saya terbangun kalau sudah ada pengumuman begitu. Itu saya lakukan ketika tidak ada penumpang, ketika banyak kursi kosong. Kalau full tidak mungkin saya lakukan seperti itu. Apabila Anda ingin bertanya masalah teknis di pesawat, itu banyak youtuber pilot seperti Kapten Vincent Raditya. Silahkan lihat channelnya Vincent Raditya. Anda bisa subscribe juga di situ agar supaya wawasan kita tentang pesawat udara lebih bagus lagi. Hanya sekedar pengetahuan. Karena channel Kapten Vincent Raditya saya subscribernya juga, dan saya sering nonton videonya Kapten Vincent Raditya. Itu sangat bagus ya, mendidik, sudah memberikan edukasi kepada kami. Sekarang sudah zaman teknologi, zaman digital. Apabila Anda ingin bertanya masalah teknis dalam pesawat, Anda tidak perlu bertanya kepada saya, karena saya juga tidak tahu menahu tentang itu. Saya hanya penumpang, dan saya hanya bisa share kepada Anda bagaimana di pesawat saya berpandangan sebagai penumpang. Biasanya kalau di Wings Air itu sih nggak dapat makanan, karena perjalanan juga cuma 50 menit, 55 menit. Paling tinggi 1 jam perjalanan. Disitulah kita pasti sangat membutuhkan alat transportasi itu untuk mempersingkat waktu. Nah, dengan kejadian seperti ini, banyak orang yang sudah trauma. Kalau menurut saya, tidak perlu trauma dengan kejadian ini, karena kejadian bukan baru kali ini. Sudah sering kita kejadian. Sudah sering kita melihat di televisi ada kecelakaan pesawat. Ya, itu kita serahkan saja kepada petugas, kepada pilot. Serahkan saja ke mereka. Kita sebagai rakyat, sebagai penumpang, ya kita hanya bisa menikmati apa yang maskapai penerbangan siapkan. Dan kita berhak memilih pesawat mana yang kita mau pakai. Kalau kita mau yang eksekutif, kalau kita mau yang lebih mahal, silahkan. Tapi harga tiket ada yang bilang lebih baik yang mahal sekalian, biar aman. Nah, itu juga tidak bisa menjamin apakah kita bisa selamat atau tidak. Ya, kita hanya bisa berpasrah, hanya bisa berserah ketika kita melakukan perjalanan dengan pesawat udara. Nah, disitulah kita kalau sudah di udara ya hanya bisa pasrah. Kita serahkan kepada Tuhan, kita berdoa semoga Tuhan menggerakkan, memberikan kekuatan, memberikan kejelian kepada kapten dan kopilot agar supaya kita bisa sampai di tujuan dengan selamat. Kalau memang sudah ajalnya kita untuk dijemput dengan maut, kita dijemput melalui kecelakaan pesawat, ya kita harus terima apa adanya. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, guys. Beda kalau kita naik travel misalnya, karena kita mengerti mobil, sopir sudah ngantuk kita bisa tegur. Atau ada bau kanvas kopling, bau kanvas rem, kita kan kenal bau itu. Nah, kita bisa tegur ke sopir. Siapa tahu sopirnya lagi hidungnya tersumbat, ada gangguan penciuman, kita bisa beritahu ke sopir bahwa ini kanvas rem, tolong istirahat dulu, kita harus perbaiki. Atau ini kanvas kopling, atau mungkin bearing, kita bisa rasa ada gerakan-gerakan, ada getaran-getaran di depan atau belakang, mungkin ini bearing, kita bisa tegur sopirnya. Tapi kalau di pesawat tidak mungkin kita mau masuk ke ruangan kokpit kita mau tegur pilotnya. Kita serahkan semua ke pilot, kecuali yang mengerti mungkin gangguan, ya pilot yang jadi penumpang. Pilot itu kalau jadi penumpang, ya saya tidak tahu persis, tapi kira-kira menurut analisa saya, ya kemungkinan kalau ada gangguan di pesawat pasti dia ngerti. Itu pun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak mungkin dia mau suruh berhenti di atas udara. Pasti dia serahkan juga ke kapten yang di depan, yang sementara mengemudi pesawat itu. Ya kapten itulah yang mengambil tindakan, mengambil kesimpulan apakah mereka akan mendarat darurat di bandara terdekat, atau mendarat darurat di sungai, atau di laut, atau di sawah. Nah, itu tugas mereka. Disitulah kita bisa mengerti bahwa pilot itu sangat berat, karena tanggung jawabnya puluhan orang, bahkan ada yang pesawat sampai ratusan. Beda dengan mobil ya. Kalau di mobil, di travel, kita masih bisa ambil tindakan sebagai penumpang yang mengerti dengan mobil, kita bisa tegur sopir atau kita bisa ambil tindakan. Kalaupun ada kerusakan, apa yang kita ngerti kita bisa bantu. Kalau pesawat tidak bisa. Ya, kalau sudah ada pengumuman pesawat kami lagi berada dalam area cuaca buruk,
kemungkinan kita sudah takut juga, wajar, itu manusia, pasti kita takut, saya juga takut, tapi kita hanya bisa berserah, hanya bisa pasrah. Doa kita semoga bisa tiba sampai di tempat tujuan. Kepada seluruh penumpang Sriwijaya Air yang kemarin mengalami tragedi kecelakaan maut, hanya bisa mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita. Kepada seluruh keluarga kerabat yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan, diberikan keikhlasan, dan diberikan penghiburan. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga petugas apapun yang berhubungan dengan penerbangan bisa lebih baik lagi dan bisa lebih maju lagi, agar supaya penerbangan Indonesia tambah maju lagi dan pelayanan penerbangan di seluruh maskapai yang ada di Indonesia tambah maju, agar supaya kami sebagai masyarakat, sebagai pekerja, ya saya sebagai sales, bisa menikmati maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Pesan saya kepada seluruh konsumenku, seluruh penonton, jangan takut naik pesawat. Karena kalau Anda takut naik pesawat, ketika Anda diperhadapkan dengan pekerjaan yang harus membutuhkan perjalanan yang cepat untuk menghemat waktu, mau tidak mau Anda harus menggunakan pesawat udara. Oleh sebab itu, banyak-banyak berdoalah kita hidup, kita tidak tahu ajal menjemput kita kapan, kita tidak tahu kita akan mengalami kematian dengan cara bagaimana, di tempat yang bagaimana, dan kapan. Itu hanya rahasia Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, kita hanya bisa berserah pada seluruh pengguna maskapai ataupun pengguna transportasi laut maupun transportasi darat. Dimanapun kita mau melakukan perjalanan, kita harus berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar supaya kita bisa diberikan ketenangan, diberikan keselamatan selama perjalanan. Oke, itu aja penyampaian saya. Saya buat video ini karena tragedi kemarin mengingatkan kembali kepada kita untuk kita selalu berserah kepadanya, selalu berdoa. Itu aja guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel kami dan jangan lupa share ke grup-grup media sosial teman Anda. Beri like juga guys apabila Anda suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.